Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah praktek membaca kitab Fathul Mu'in sampai kepada part yang ke-24, maka berdasarkan evaluasi dan juga saran dari beberapa kalangan, maka praktek membaca kitab Fathul Mu'in akan saya ulang dari pertama. Dan ini benar-benar dari pertama, karena saya akan menyertakan muqaddimahnya. Bahkan saat ini di depan layar antum semua adalah muqaddimah untuk kitab matannya, yaitu kitab Qurratul Ain bi Muhimmatid Din. Kenapa saya ulang dari muqaddimah? Salah satu alasan adalah karena ketika kita mengkaji kitab, memang kita seharusnya dari muqaddimahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada kajian yang kali ini sekaligus sebagai revisi terhadap kajian yang sebelumnya. Kenapa perlu direvisi? Dikarenakan ada beberapa yang memang kurang tepat. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan menemukan huruf alif, lam, ha, mim, dan dal. Bagaimana cara kita membacanya? Maka dalam hal ini kita harus mengetahui dia ini sigot apa. Maka dalam hal ini jawabannya adalah, mari kita lihat semuanya ke layar. Fi'il madinya adalah hamida yahmadu. Kemudian masdarnya adalah hamdan wa mahmadan, dan juga ada mahmadatan. Jika dilihat dari sini, maka ini sudah jelas adalah sigot masdar hamdan. Maka bisa kita barisi di sini dengan ham. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa tidak yang hamidah padahal hurufnya sama, ha, mim, dan dal juga? Jawabannya, hamidah adalah fi'il madi. Sementara di sini jelas ada alif lam di awal, al sini ya. Sehingga ini mesti isim. Dan isim adalah di sini masdar ini, hamdan. Maka kita barislah dengan ham. Adapun alif lam ini langsung saja kita barisi dengan al. Dan di depannya huruf dalnya kita barisi ini dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia ini adalah mubtada marfu', dan tanda rafa'nya di sini adalah dhammah karena isim mufrad. Kemudian terjemahannya adalah segala puji. Baik, kita melanjutkan. Di depannya adalah huruf jar ya, ini lillahi. Kemudian lafzul jalalah adalah majrur. Nah, di sini kita tidak perlu mencari tasrifnya, dikarenakan yang pertamanya huruf, yang kedua lafzul jalalah, memang sudah harus kita semua mengenalnya. Terjemahannya adalah bagi Allah. Kemudian lillahi ini adalah fi mahalli raf'in, pada posisi rafa', dan karena dia i'rab mahalli, maka tidak ada tanda rafa'nya. Kalau tadi pada alhamdu ada tanda rafa'nya, yaitu dhammah. Sedangkan pada lillahi, meskipun dia khabar pada posisi rafa', tetapi tidak ada tanda rafa'nya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya di depannya ada huruf seperti ini, ada alif, lam, fa, ta, alif lagi, dan ha. Kalau kita memperhatikan, maka huruf asalnya adalah fa, ta, dan ha. Tapi kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dia bisa menjadi bentuk seperti ini? Ada alifnya lagi di tengah sini ya, ada alifnya. Bagaimana dia menjadi seperti ini? Maka jawabannya adalah kita mesti mengetahui ini sigot apa dan ikut wazan apa. Maka jawabannya saya uraikan di sini. Dia ini fi'il madinya adalah fataha yaftahu, di mana artinya adalah membuka. Kemudian dia ini adalah sighah mubalaghah, di mana dia mengikuti wazan fa'alun. Maka dari sini kita bisa barisi dia dengan fatta. Nah, ini adalah cerita sorofnya.
Selanjutnya kita akan cerita nahwunya untuk membarisi huruf H di depannya ini. Dalam hal ini dia kita barisi dengan kasroh. Jadi fattahi. Adapun alif lam di awalnya karena dia alif lam al-qamariyah, maka tinggal kita kasih tanda sukun saja. Jadi lillahil fattahi. Selanjutnya kembali ke baris kasroh pada huruf H-nya ini. Kenapa kita barisi dengan kasroh? Jawabannya adalah karena dia na'at. Man'utnya adalah lafzul jalalah. Baik, selanjutnya terjemahannya adalah karena dia dari fataha artinya membuka, maka sigoh mubalaghahnya adalah yang maha pembuka. Yang maha pembuka. Di depannya sama dengan fatahi tadi, yaitu kita mesti tahu dia sigot apa dan ikut wazan apa. Maka dalam hal ini kita mesti tahu dulu huruf asalnya, yaitu dia dari jada ya judu. Kalau kita mau lebih ke asalnya lagi, alif yang pada jada ini juga asalnya adalah huruf waw. Ini ya, nampak huruf waw pada fi'il mudhari'nya. Tetapi nanti karena proses i'lal dia menjadi jada. Baik, selanjutnya seperti saya katakan tadi, kita harus mengetahui sigot apa dan ikut wazan yang mana. Maka dalam hal ini dia sama juga dengan fathah tadi, yaitu dia sigoh mubalaghah dan wazannya fa'alun. Maka langsung kita bisa berisi, yaitu dia Jawa. Nah, Jawa ini adalah cerita sorof. Selanjutnya huruf dal di depannya, untuk bisa membarisinya kita harus tahu nahwunya. Maka dalam hal ini dia dibarisi juga dengan kasroh, dikarenakan dia juga na'at. Na'at yang kedua man'ud atas lafzul jalalah juga. Maka kita baca fattahil jawadi. Nah, ini kita alif lamnya kita kasih tanda sukun dikarenakan dia alif lam al-qamariyah. Terjemahannya adalah yang maha pemberi. Berarti kalau sampai koma di sini, ini pada cetakan ada komanya, alhamdulillahil fattahil jawadi, maka terjemahannya adalah segala puji adalah hanya bagi Allah yang maha pembuka, yang maha pemberi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke depannya. Kembali lagi yang kita pertanyakan adalah sigot apa dan ikut wazan yang mana. Maka dalam hal ini mari kita lihat, dia dari bina ajwaf waw, ini fiilnya ya, yaitu dari ana ya'unu. Kemudian ana ya'unu ini masuk ke wazan af'ala yuf'ilu, sulasi mazid biharfin wahid, af'ala yuf'ilu. Maka kemudian mauzunnya adalah a'ana yu'inu. Muncul pertanyaan, kalau wazannya af'ala, kenapa mauzunnya a'ana? Harusnya kan ainnya mati, karena di sini fa-nya mati, sukun. Harusnya di sini ainnya sukun juga. Maka kembali lagi jawabannya adalah karena proses i'lal. Aslinya ini kalau mengikuti dari ana di atasnya, maka ana di atasnya ini adalah bunyi aslinya awana. Oleh karena itu masuk dia ke wazan af'ala menjadi awana. Af'ala awana. Udah ikut ya dengan wazannya. Nah, tetapi karena proses i'lal tadi, inilah dia menjadi a'ana. Nah, proses i'lal di sini tidak saya kajikan di sini, nanti bisa dilihat pada kajian sorof di channel ini juga. Silakan nanti di uprak-uprak channelnya. Nah, ada itu tentang bina ajwaf ini, kenapa dia dari awana menjadi ana. Selanjutnya di sini fi'il mudhari'nya yu'inu. Nah, dari fi'il mudhari' inilah kita dapatkan bunyi ini. Nah, bagaimana cara membunyikannya? Ini adalah isim fa'il. Kita bunyikan dengan atau kita baca dengan mu'in. Nah, seperti itu.
Kembali lagi, berarti ini cerita shorof ya, dimana ini adalah sigot isim fa'il. Sekarang kita cerita nahwunya untuk membarisi huruf nun yang di ujung. Dalam hal ini, kembali kita barisi dia dengan jar. Tanda jarnya adalah kasroh karena isim mufrad. Kenapa jar? Karena dia adalah na'at lagi. Na'at yang ketiga, man'un ala labzul jalalah, di mana terjemahannya adalah yang maha penolong. Muncul pertanyaan, tadi kan fattah dan juga jawad di awal tadi, fattahi dan jawadi, itu karena sigoh mubalagoh, diberikan tambahan terjemahan yang maha. Kemudian al-mu'in di sini kenapa diberikan terjemahan yang maha juga menjadi yang maha menolong, sementara dia tidak sigo mubalaghah, dia adalah sigo isim fa'il? Maka jawabannya adalah karena dia na'at dari labzul jalalah. Maka namanya dia labzul jalalah, tentu adalah maha penolong. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya di depannya ada ala, dan ini huruf jar ya, huruf jar, di mana huruf ini harus sudah hafal. Semua huruf adalah mabni, kalau nggak hafal pasti nggak bisa membacanya. Ala tadi adalah huruf jar. Terjemahannya di sini atas. Kita lanjut ya. Kembali di depannya ini ada alif, lam, ta, fa, qaf, dan ha. Dalam hal ini kita mesti mengetahui kalimah ini sigot apa dan ikut wazan mana. Maka dalam hal ini kita lihat dulu tasrifnya. Dia ini ikut wazan tafa'ala ya tafa'alu. Masdarnya tafa'ulan. Maka mauzunnya tafaqqaha ya tafaqqahu, masdarnya tafaqquhan. Nampak ya di sini? Nah, berarti jelas dia adalah sigot masdar. Wazannya mana? Ya wazannya yang ini, tafa'ulan. Dan karena dia ini sulasi mazid, maka masdar sulasi mazid itu kan kiasi. Maka bunyinya tinggal ngikutkan saja. Jadi kalau dia tafa'ulan berarti tafaqquhan. Tinggal huruf H terakhirnya mengikuti posisinya di dalam i'rab. Mari kita barisi. Di sini menjadi ikut saja bunyinya ya dengan wazannya tafa'u, maka kita di sini tafakku. Tafakku. Tinggal hanya ini. Hanya ini dia adalah majrur karena ada huruf jar ala di sebelumnya. Di atas yang ini tadi ya. Maka berarti kita barisi dia dengan tafakkuhi karena dia majrur, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Adapun alif lam ditanya ini kita kasih tanda tasdid karena dia alif lam asyamsiyah. Berarti kita baca nanti alat tafakkuhi. Terjemahannya adalah memahami. Selanjutnya di depannya ada lagi huruf jar fi. Ya, karena dia huruf jar, maka kembali lagi kita harus sudah hafal. Langsung harus bisa kita barisi dengan baris kasroh. Fi artinya adalah di dalam. Dan di depannya ada alif, lam, dal, ya, dan nun. Sigot apa ini? Maka mari kita lihat tasrifnya. Kalau kita lihat fiilnya, dia adalah bina ajwaf ya. Nanti fiilnya berbunyi dana ya dino. Kemudian masdarnya dainan wadinan. Kemudian perlu saya ingatkan, untuk masdar sulasi mujarrad itu adalah sama'i. Jadi berbeda dengan masdar yang tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan tadi. Kalau yang tafa'ulan tadi adalah kiasi. Kalau yang masdar sulasi mujarrad adalah sama'i. Maka kita tinggal ikutkan saja di sini adalah di, bunyinya seperti itu. Dan karena alif lam di depannya alif lam asyamsiyah, maka kita kasih tasdid fiddi. Sekarang tinggal nunnya. Nun ini ceritanya nahwu sekarang. Tadi yang di cerita sorof. Adapun nu cerita nahwu kita barisi dia dengan kasroh. Kenapa?
karena dia majrur dengan huruf fi yang ada di depannya tadi. Kemudian majrur, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Terjemahannya adalah agama. Selanjutnya di depannya ada huruf mim dan nun. Dalam hal ini, apakah dia huruf jar lagi? Huruf jar min, seperti juga ala, fi, kan huruf jar ya. Apakah huruf jar lagi? Maka jawabannya tidak. Nah, dalam hal ini dia adalah isim mausul. Kita barisi tidak dengan min, tapi dengan man. Ya, dia adalah isim mausul. Muncul pertanyaan baru. Lah kok tahu dia isim mausul? Kok kita barisi min, kenapa? Maka nanti di sini zuknya yang bermain. Nanti kalau kita berisi min, cocok nggak? Nah, seperti itu. Maka jawabannya pasti tidak cocok. Kenapa? Karena di depannya adalah fi'il madhi. Kalau huruf jar tidak mungkin masuk ke fi'il madhi. Maka di sini tidak boleh kita barisi dengan min sebagai huruf jar. Mesti dia man, di mana nanti dia adalah isim mausul. Nah, terjemahan man di sini adalah siapa yang. Selanjutnya, yang saya bilang fi'il madhi tadi bagaimana penjelasannya? Maka perhatikan tasrif berikut. Dia ini adalah bina ajwafiyah. Fi'il selasi mujarodnya adalah khoro yakhiru. Yang ini ya, khoro yakhiru. Kemudian masuk ke wazan ifta'ala yafta'ilu. Menjadilah dia ikhtaro yakhtaru. Nah, inilah dia kita baca dengan di sini sukun dan tanya baris fathah, ro juga baris fathah. Ikhtaro yakhtaru. Kemudian bagaimana membacanya? Man ada setelah man nun sukun, kho sukun juga. Tidak bisa dibaca dua yang sukun. Oleh karena itu, pada man di sini kita barisi dia dengan kasroh supaya bisa dibaca. Kita ganti sukunnya menjadi kasroh menjadi manikhtaro. Nah, sekarang sudah bisa dibaca. Kemudian di sini ada hu domir ya, di mana domir ini adalah kita sebut fi mahalli nasbin maf'ul bih. Baik, terjemahannya adalah dia memilih dan hu adalah nya. Selanjutnya kita mundur sedikit ke belakang, yaitu ke man yang isim mausul ini ya. Maka man ini juga punya posisi isim mausul ini. Posisinya apa? Dia adalah fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dia pada posisi nasab sebagai maf'ulun bih. Loh, maf'ulun bih dari mana? Maka jawabannya dari al-mu'in. Isim fa'ilnya di sini beramal. Karena nanti dia bisa dibuat ayyu'ina, an yu'ina. Artinya dia menolong. Siapa yang kena tolong? Si man ini tadi. Berarti man ini adalah pada posisi nasab sebagai maf'ul bih. Seperti itu. Selanjutnya, karena man adalah isim mausul dan isim mausul mesti punya silah mausul. Mana silah mausulnya? Silah mausulnya adalah jumlah di depannya, yaitu ikhtarohu, yang artinya dia memilihnya. Tentu saja dia di sini kembali ke al-mu'in. Kemudian adapun jumlah ikhtarohu, karena dia silah mausul, maka dia la mahallalaha minal i'rab. Begitu. Kemudian selanjutnya kita lanjut ya, huruf mim dan nun di sini yang ini adalah huruf jar. Min, dia huruf jar, artinya dari. Selanjutnya di depannya adalah iba. Langsung saya kasih baca iba. Kenapa saya tidak jelaskan tasrifnya? Nanti. Sekarang dalnya. Dalnya kita barisi dengan apa? Kita barisi dengan kasroh. Karena dia masuk huruf jar, maka dia majrur, dibaca jar, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Nah, di sini karena alif lamnya alif lam
al-qamariyah, maka kita kasih tanda sukun. Namun nggak bisa dibaca min nun mati dengan lam sukun. Bagaimana solusinya? Solusinya kita kasih tanda fathah di sini. Jadilah dia dibaca ba. Baik, sekarang kita selesaikan yang ibanya tadi. Tadi di-nya adalah cerita nahwu. Ibanya adalah cerita sorof. Nah, namun di sini saya ingin memberikan kuis kepada kuisnya adalah jawab ibadi ini sigot apa dan ikut wazan yang mana. Gitu ya. Sigot apa dan ikut wazan yang mana. Insya Allah jawabannya akan saya berikan pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, saya tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.